Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Bahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini, amin. Nah, pada Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi riqatana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsana Abi haddatsana Kahmas an ibni Buraidah an Yahya ibni Ya'mar qala, telah berkata Imam Yahya bin Ya'mar, kana awwala man takallama, adalah yang pertama sekali orang yang berbicara ia seorang fil qadar, tentang qadar, bil Basrah Ma'bad al-Juhani, di kota Basrah itu Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu, titik komanya. kana awwala man takallama, ada yang pertama sekali orang yang berbicara ia seorang fil qadar, tentang qadar, bil Basrah Ma'bad al-Juhani, di kota Basrah yaitu Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Muhammad Humaid ibn Abdurrahman al-Himyar, maka aku pergi, saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyar, hajaini atau mu'tamiraini, hal keadaan berhaji keduanya atau hal keadaan umrah keduanya. Fakulna, maka kami katakan, orang yang berdua tadi, laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita bertemu akan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu, maka kita bertanya akannya sahabat. Waffaqa yuwaffiqu, maka memberi taufik oleh Allah SWT bagi kami akan Abdullah bin Umar, dakhilan fil masjid, hal masuk ia Sayyidina Abdullah bin Umar ke dalam masjid. hal masuk. Apa yang hal masuk? Hal keadaan Sayyidina Abdullah bin Umar, Hal keadaan Sayyidina Abdullah bin Umar masuk itu hal keadaan Sayyidina Abdullah bin Umar itu masuk ke dalam masjid. Fatanaftuhu, maka aku berjalan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ana wa sahibi, dan saya dan temanku. Fazanantu, maka aku beranggapan, anna sahibi, sesungguhnya temanku, saya kilu kalama ilayya, ia menyerahkan, ia teman itu menyerahkan ia teman akan pembicaraan kepadaku. Fakultu, maka apa di tanakul tadi? Tanaftuhu, maka aku berjalan kepadanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Di mana antum lihat masih berjalan? Sarahnya Apa wajah sarana? Apa wajah sarana? apa ketik ini? Apa wajah sarana?
Saya ambil kitab untuk Enggak. Kosong enggak ada. Sorona Fina Hiya. Kebayang apa di belakang? Sorona Fina Hiya. Pindahkan kolom-kolom, enggak kayak kelas saya lihat. Tapi suasana yang sedang dibaca, Tahu apa? keadaan seseorang berdua itu menemui Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa kalimat yang cocok? Ketika kita datang ingin bertanya sesuatu pada seseorang yang sudah kita jumpai, apa yang cocok mengenai sana? Gabungkan. Bergabung. Aku bergabung, aku merapat. Maka aku merapat kepadanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Ana wa sahibi, saya dan temanku. Fazanantu anna sahibi sayakilul kalami ilayya. Maka aku beranggapan sesungguhnya temanku itu menyerahkan ia teman akan kalam kepadaku. Fakultu, maka berkata Imam Yahya, Aba Abdullah Abdurrahman, wahai Abdurrahman, innahu qad zahara kiblana nasun yaqra'una al-Quran. Sungguh telah muncul di pihak kami oleh beberapa orang manusia yang membaca oleh mereka akan Quran. Wa yatafakkaruna al-ilm, dan menuntut mereka akannya ilmu. Yas'umuna an la qadara wal amra, beranggapan mereka bahwa tidak ada qadar, dan adapun urusan unufun itu baru. Faqala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, idza lakita ulaika fa akhbarhum, apabila kamu bertemu akan mereka, maka beritahukanlah olehmu kepada mereka, anni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri, minhum, dari mereka, wa hum bara'u minni, dan mereka itu berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demi zat yang bersumpah dengannya zat oleh Abdullah bin Umar, lau anna li ahadihim, jikalau sesungguhnya bagi salah satu dari mereka, mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu, itu seperti gunung nisbah emas, maka ia menginfakkan akannya gunung. Ma qabilahu Allahu minhu, tidaklah menerima akan infaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, minhu, darinya seseorang, hatta yu'mina bil qadar, sehingga beriman ia seseorang dengan qadar. Tsumma qala haddatsani, kemudian berkata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan kepadaku oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di atas kami, rajulun syadidu bayad, oleh seseorang yang sangat putih asyabi, pakaiannya, syadidul syawad, yang sangat hitam, asy'ari, rambutnya, la yura, yang tidak dilihat, alaihi, di atasnya seorang, atharul safar,
akan bekas safar. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. La yura alaihi. La yura alaihi atharus safar. Tidak, yang tidak dilihat di atasnya seorang itu akan bekas safar. Wala na'rifuhu, dan tidak kami mengenal akannya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk ia seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, maka menyentuhkan akan kedua lututnya. Maka menyentuhkan ia seseorang akan lutut keduanya, ila rukbatayhi, kepada dua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lutut kedua, lutut pertama yang mana? Lutut kedua kemudian maksudnya kedua lututnya. Ya, jangan balik-balik. Maka menyandarkan ia seseorang. Maka menyandarkan ia seseorang akan kedua lututnya seseorang. Ilai rukbatayhi, kepada dua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan ia seseorang akan kedua tangannya seseorang, ala fakhidaihi, di atas dua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, maka berkata ia seseorang, ya Muhammad, pahanya seseorang, meletakkan ia seseorang akan dua tangannya seseorang atas dua pahanya seseorang. Katakan dua tangan atas dua paha Nabi agak jauh. Di atas dua pahanya seseorang. Waqala, dan berkata ia seseorang, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahukan olehmu kepadaku anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, adapun Islam, tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan kamu membayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu berhaji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu ke sana akan berjalan. Qala, berkata ia seorang, sadaqtu, kamu benar. Qala fa'ajil, Qala sadaqta, maka Qala, telah berkata ia seorang, sadaqta, kamu benar. Qala, berkata ia seorang sahabat tadi, fa'ajibna lahu, maka kami pun kagum kepadanya seorang, yas'alahu wa yusaddiquhu, yang bertanya ia seseorang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan ia seorang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata ia seseorang, fa akhbirni 'anil iman, maka beritahukan kepadaku akan tentang iman. Olehmu, maka beritahukan olehmu kepadaku tentang iman. Qala, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumina billah, bahwa kamu beriman dengan Allah, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadar, dan kamu beriman dengan qadar, khairihi wa syarrihi, yang baiknya qadar dan yang jeleknya qadar. Qala, berkata ia seseorang, sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, dan berkata ia seorang, maka beritahukan olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, berkata sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah, bahwa kamu menyembah Allah, akan Allah, ka'annaka, seolah-olah kamu, tarahu, itu melihatnya Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika kamu tidak bisa, maka kamu tidak bisa melihat Allah. Kamu yang nanti bisa situ. Tidak bisa. Yang nanti bisa itu mana? Maka tidak adalah kamu melihatnya Allah
adalah kamu, maka jika tidak adalah kamu, maka jika tidak adalah kamu, tarahu, kamu melihatnya Allah. Itu kamu melihatnya Allah. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah SWT itu melihat ia akan. jawab insya. Niscaya sesungguhnya Allah SWT itu melihat, maka ulang dari awal. fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jika tidak adalah kamu, itu kamu melihatnya Allah, kamu melihat akannya Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya, niscaya, maka sesungguhnya Allah SWT itu melihat ia Allah SWT akanmu. Berkata ia laki-laki, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan olehmu kepadaku tentang kiamat. Qala, maka berkata sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya itu tentangnya, tidaklah orang yang ditanya tentangnya kiamat bi'a'lama minas sa'il, itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Qala, berkata ya salam, fa akhbirni an amaratiha, maka beritahukan olehmu kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an talida amatu rabbataha, bahwa akan melahirkan oleh budak akan majikannya budak. Wa an tara hufata urata, dan bahwa kamu akan melihat akan orang yang tidak bersendal, yang telanjang, al-alata, yang mempunyai beban, ri'ah as-sa'i, alah, dalam kamus tiga, payung, burung onta, dan yang punya beban. Yang punya beban, nggak ada yang cocok. Coba liatin mana kamus. Apa? Bahwa fakir. Kenapa menjadi kamu sudah ada catatan kaki? Fakir. Fakir. Yang fakir. Ri'a sya'i, yang mengembala kambing, ya. Ri'a, yang mengembala. Itu bukan artinya itu arti bebas, bukan arti orang tahu nasaraf. Kalau antum nggak belajar nasaraf, arti itu udah bisa diterima, benar. Tapi kalau antum belajar nasaraf itu salah masih itu. Akan yang mengembala kambing. Kan yang mana pun enggak. Dia kan nak semua itu. Kufatal urata alata ri'a'a. Ri'a'a itu untuk kalimatnya apa? Ri'a'a. Masdar. Nah, seperti itu ya, arti bagi tadi lah. Masdar. Simfa'il. Oke, simfa'il. Apa mufradnya? Ini
mufrad istinya jamak. Mufrad. Oh, ini mufrad jamaknya apa? Jamak. Bentuknya jamak. Bentuknya jamak, apakahnya mufrad? Coba diartikan seperti isim fa'il. Yang mengembala oleh pengembala, oleh yang orang yang mengembala kambing. Jamak. Orang-orang yang mengembala, orang-orang yang mengembala kambing. Yatatawaluna fil, Bahasa yang sederhananya, orang-orang yang mengembala. Bahasa sederhananya, pengembala nah, yang mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyani, yang mereka berlomba-lomba di dalam membangun. Qala, berkata seseorang sahabat, thumma intalaqa, kemudian pergi ia seseorang, falabistu thalathan, akan berhenti sebentar sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian bersabda orang yang bertanya, qultu, aku berkatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, bermula Allah SWT dan Rasulnya Allah SWT itu lebih tahu. Qala, bersabda oleh Rasulullah SAW, fa innahu Jibril, maka orang yang bertanya itu malaikat Jibril. Atakum, yang datang ia kepada kalian, yu'allimukum, yang mengajarkan ia Jibril kepada kalian, dinakum, akan agama kalian. Bila qala al-salam sahda qala al-salam ya al-Uthman ibn Ghiyath qala hadathani Abdullah ibn Buraidah ibn Ya'mar Muhammad ibn Abdurrahman qala لقينا عبد الله بن عمر وذكرنا له القدر وما يقول فيه. Berkata ia Yahya ibn Amr dan Muhammad ibn Abdurrahman, kami menyumpai akan kami oleh Abdullah bin Umar, lalu kami menyebutkan kepadanya Abdullah bin Umar akan qadar, wa ma yaqulu fihi, dan sesuatu yang mereka katakan padanya, sesuatu padanya qadar. Ya perawi, wasa'alahu rajulun min Muzainah atau Juhainah, bertanya kepadanya seseorang dari suku Muzainah atau suku Juhainah. Faqala, berkata ia seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fima na'malu fi syai'in. Faqala, berkata ia seseorang, siapa yang bertanya? Faqala, berkata ia Rasul, berkata ia, ulang. Qala laqiyana Abdullah ibn Umar, kami menemui akan kami oleh Abdullah ibn Umar, fadzakarna lahu, lalu kami menyebutkan kepadanya Abdullah ibn Umar akan qadar, wa ma yaqulu fi, dan sesuatu yang mereka katakan padanya qadar. Dzakarana Abu Zada, dan menyebutkan ia
perawi akan seumpamanya hadis dan ada penambahan. Qala berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar, fasalahu rajulun min Zainab atau Juhaina, dan bertanya akannya Nabi oleh seseorang dari suku Muzainah atau suku Juhaina. Maqala berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, kata ia, siapa yang bertanyanya? karena berkata ia seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fima na'malu abi syai'in, pada apakah kami beramal, apakah pada sesuatu qad qala aw madha, sungguh telah kosong ia sesuatu, atau sungguh telah berlalu ia sesuatu. Aw fi syai'in yusta'naqul al-an, atau pada sesuatu yang dimulai akan sesuatu sekarang. Qala, bersabda ya Nabi, fi syai'in qad qala wa madha, pada sesuatu yang telah kosong ia sesuatu dan telah berlalu ia sesuatu. Maqala ar-rajul, berkatalah seseorang, aw ba'dul qaumi, atau berkata sebagian kaum, fa fimal amal, pada sesuatu amal, Fa fimal amal, maka pada amal yang mana? Fa fi mal amal, Maka pada sesuatu amal, apakah amal? maka padakah amal? Qala, Maka pada apakah amal? maka pada apakah amal? Qala, bersabda ya Nabi, inna ahlul jannah, sesungguhnya ahlul jannah, yuyassaruna li amali ahlul jannah, mereka dimudahkan, sesungguhnya ahlul jannah itu mereka dimudahkan untuk beramal ahlul jannah. Laina ahlun nar, sesungguhnya ahlun nar, yuyassaruna li amali ahlun nar, mereka itu dimudahkan untuk beramal ahli nar. Nah, jadi kadar, orang yang tidak percaya dengan kadar, maka iman, amal Islamnya tidak diterima. Karena kadar adalah salah satu rukun yang wajib diyakini, sebagaimana dalam pembahasan hadis yang panjang sebelumnya. Hadis ini hadis masyhur, hadis yang sudah masyhur tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dalil tentang tasawuf, bahasanya ilmu itu terbagi tiga. Satu, ilmu syariat, berbicara tentang salat, zakat, haji, puasa. Kemudian ilmu tauhid, bicara tentang iman dengan Allah, dengan kitab, dengan rasul, hari kiamat, kadar baik, kadar jelek. Yang ketiga tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, yaitu menata hati, bagaimana kita sholat bisa melihat Allah, minimal ketika kita sholat bisa merasa dilihat oleh Allah. Ini ilmu tasawuf, ilmu qalb. Kemudian tidak ada yang tahu tanda kiamat, tidak ada yang tahu tentang kiamat. Yang ada adalah tanda-tandanya. Ini tanda yang sudah lama ada.
tanda yang sudah lama ada, bukan belum ada, ini sudah ada. Nah, tinggal kita tunggu tanda yang belum ada. Kalau untuk tanda pada hadis ini sudah terjadi, satu budak melahirkan majikannya, artinya seorang anak memperbudak ibunya. Maka ketika anak perempuan sudah menikah, maka dia sudah mulai memperbudak ibunya untuk datang ke kota menemani dia melahirkan. Kemudian minta ibunya mencuci pakaian kotor, minta ibunya untuk masakan suaminya dan sebagainya. Kemudian tanda kedua itu tentang Bani Samud. Nenek moyangnya itu tidak punya sendal, telanjang di sini, artinya tidak punya baju, dan miskin sekali, hanya pengembala kambing di pinggiran-pinggiran kota Makkah. Sekarang mereka menjadi penguasa, yatatawalun, berlomba-lomba untuk bikin bangunan. Setelah selesai Tower Zamzam, maka buat lagi Burj Khalifah. Selepas itu nanti mereka akan buat lagi bangunan yang paling tinggi lagi di Makkah. Itu sudah terjadi semuanya. Nah, kalau di sini hadis yang kedua itu sama dengan hadis yang tadi, cuman ada penambahan redaksi daripada Imam Musaddad lewat jalur Imam Abu Daud, guru beliau Musaddad. Jadi ada salah seorang bertanya kepada Nabi, Fima ta'ma, Fima na'ma, tentang sesuatu yang kita buat hari-hari ini. Apakah amalan kita itu tentang sesuatu yang sudah kosong? Sudah kosong artinya hanya mengikuti rel yang sudah ada, atau sudah berlalu, sudah ada keputusannya, ataukah sesuatu yang baru dimulai, artinya tidak ada perencanaan. Nabi katakan fi syai'in qad khala wa madha, amalan kita itu sesuatu yang sudah kosong dan sudah berlalu, artinya hanya mengikuti catatan skenario, tidak ada revisi dan tidak ada permulaan, hanya mengikuti barang yang sudah jadi. Berkata rajul tersebut, menurut satu riwayat bukan rajul itu tapi yang lainnya lagi, fa fima amalu, maka untuk apa amal? Kalau memang mengikuti jejak yang sudah digariskan, apa gunanya amal? Nabi katakan penduduk surga akan diberikan kemudahan untuk beramal ahli surga, penduduk neraka akan diberikan kemudahan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi takdir ada, amal tetap. Ini akidah yang mau digariskan. Takdir, yakin dengan takdir wajib, meninggalkan amal tidak boleh. Berarti syariat diamalkan, keyakinan di dalam hati. Memang kita yakin Allah menyembuhkan, kita yakin kalau enggak berobat pun tetap sembuh, karena dia ditetapkan kapan dia sembuh, kapan dia sakit. Cuman untuk berbuat untuk menghasilkan kesembuhan, hukumnya juga wajib. Masuk surga, masuk neraka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beramal untuk itu hukumnya wajib.
Maka salah bayan-bayan yang menyatakan rezeki itu sudah dijamin, tapi yang belum dijamin adalah nasib kita di akhirat. Semuanya sudah dijamin. Nasib di akhirat, as-sakiyun as-sa'idun, itu sudah ditetapkan juga. Rezeki juga sudah ditetapkan. Nah, sebagaimana berusaha untuk beramal untuk mendekati surga, menjauhi neraka hukumnya wajib, maka berusaha bekerja untuk mencari nafkah juga sama. Nah, jangan membawa penggalan hadis kepada satu pemahaman. Ini namanya curang dalam berargumen. Sampai dalil yang sama, seharusnya sama, kita bolak-balik. Karena tujuan kita, motivasi kita adalah untuk meningkatkan amal, untuk mengurangi usaha duniawi daripada pecinta dunia. Itu usaha seperti itu benar, tapi memutarbalikkan atau menyampaikan pengetahuan agama atau hadis setengah-setengah atau memutarbalik pemahaman, ini tindakan yang salah. Maka tidak ada ulama yang membolehkan berdakwah memotivasi dengan hadis-hadis palsu. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Mahmud ibn Khalid qala hadatsana al-Firyabi an Sufyan qala hadatsana Alqamah ibn Marthad an Sulaiman ibn Buraidah an ibn Ya'mar bihadha al-hadis yazid wa yanqus. Dari Ibn Ya'mar dengan hadis ini menambah ia Imam Ya'mar dan mengurangi ia Imam Ya'mar. Berkata ia Imam, "Famal Islam?" Maka apa itu Islam? Qala berkata ia berkata ia Qala berkata ia malaikat Jibril tadi. Berkata ia laki-laki tersebut. Berkata ia laki-laki tersebut, "Famal Islam?" Apa itu Islam? Qala Nabi, "Iqamus shalah," menegakkan salat, wa itaz zakah, membayarkan zakat, hajjul bait, berhaji ke Baitullah, wa shaum syahr Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa ightisalu minal janabah, dan mandi dari karena janabah. Hadis. وقيل قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن ابي فروه الحمداني عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهرين اصحابه. adalah dulu Rasulullah SAW itu duduk antara dua punggung dari sahabatnya Nabi. Wayajiul gharib, lalu datanglah orang asing. Fala yadri ayyuhum wa hatta yas'ala, lalu tidak tahu ia orang asing manakah dari mereka sahabat, huwa yang dianya Nabi, hatta yas'ala, sehingga bertanya ia orang asing. Fatalabna ila Rasulillah SAW an naj'ala lahu majlisan, lalu kami meminta kepada Rasulullah SAW bahwa kami menjadikan untuknya orang asing akan tempat duduk. Ya'rifuhul gharibu idza atahu, mengenal akannya naj'ala lahu majlisan, bahwa kami memposisikan untuknya orang asing akan tempat duduk. Bahwa kami memposisikan kami menjadikan lahu baginya orang asing, lahu baginya Nabi akan tempat duduk. Ya'riful gharib, mengenal akannya
Nabi oleh orang asing. Tidak tahu ketika mendatangi apabila datang ia orang asing akannya Nabi. Qala, berkata ia Utsman ibn Syaibah, فبنينا له دكانا من tin فجلس عليه. Lalu kami membuat bangunan untuknya Nabi akan kedai dari tanah. Kedai, suruh Nabi duduk kedai. Tanah. Dan berbid'ah Nabi dibuatin kedai. Nanti apa pula kata orang dakwah di kedai. Lalu kami membuat bangunan untuknya orang asing. Orang asing apa yang buat bangunan? Dukkan itu diganti artinya. Yang bawa hati badlan di situ. Ini hadis bukan badlan. Tempat duduk panjang. Yang lain? Ada nggak lebih bagus? Tempat duduk panjang. Itu lumayan sudah mendekati. Ada yang lebih sempurna maknanya? Dua ada. Apa? Toko sama tempat duduk panjang. Berarti tempat duduk. Maka kami bangunkan untuknya Nabi akan tempat duduk panjang dari tanah. Majalis Ali, lalu duduk ya Nabi atasnya tempat duduk yang panjang dari tanah. Wa kunna najlisu bi janbatayhi, dan adalah kami dulu itu kami duduk di dua sisinya Nabi. Dzakara wa hadzal khabar, dan menyebutkan ia Imam Utsman ibn Syaibah akan semua hadis. Wa aqbala rajulun, lalu menghadaplah oleh seseorang. Dzakara hayatahu, lalu menyebutkan ia Utsman ibn Syaibah akan keadaannya seseorang yang datang tersebut. Hatta sallama min tarafil simmaq, sehingga memberikan salam ia seseorang yang datang dari ujung jamaah. Faqala, berkata ia seseorang, Assalamu alayka ya Muhammad. Qala, berkata ia Murawi, Farad alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menjawab atasnya seseorang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi awal-awalnya dulu Nabi itu duduk baina dhahrai ashabi, di tengah-tengah sahabatnya. Sehingga kalau ada orang asing datang, orang asing itu nggak tahu mana yang Nabi, mana yang sahabat. Nah, menurut satu sisi begitu ketatnya sahabat ngikutin Nabi. Menurut sisi yang lain, begitu tawaduknya baginda Rasul sehingga tidak membedakan diri dengan sahabat. Sehingga kami mohon kepada Nabi untuk kami buatkan bagi Nabi itu tempat duduk, supaya orang yang baru datang bisa kenal, oh ini Nabi, karena tempat duduknya beda. Bersama saja satu lapak, mana yang Nabi, mana yang sahabat, atau maka kami buatkanlah tempat duduk bagi Nabi dari tanah liat.
ditumpuk-tumpuk tanah itu sehingga dia posisinya tinggi. Nah, dan kami duduk di samping-sampingnya. Maka ketika orang tahu, pasti yang duduk itulah Rasulullah. Nah, maka datanglah satu orang laki-laki yang keadaannya disebutkan tadi, hayahnya sudah disebutkan, la yura alaihi asarus safar, asyaddu bayadi siyar, asyaddu sawadir as, sawadir sa'ar, hatta salama, dia memberi salam di ujung majlis. Artinya bukan jalan melangkah ke depan memberi salam, tapi memberi salam di ujung majlis. Maka dia katakan, assalamu alayka ya Muhammad. Itu orang yang baru kenal ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Muhammad. Kalau sahabat-sahabat dekat Nabi enggak ada ngomong begitu, assalamu alayka ya Muhammad. Kalau dia bilang assalamu alayka ya Rasulullah, itu membedakan antara orang yang dekat dengan Rasul dengan orang yang baru jumpa Nabi. Nah, yang baru jumpa Nabi, alaika Muhammad, enggak ada penghormatan sama sekali. Terus وبإلى قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي berkata, ya Ibn Ad-Dailami, ataitu Ubay bin Ka'ab, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepadanya, Ubay bin Ka'ab, waqa fi nafsi syai'un min al-qadar, telah terjatuh pada diriku oleh sesuatu dari qadar. Fa'adbitni bisyai'in la'ala Allah ayyidhibahu min qalbi. Lalu meriwayatkan hadis kepadaku, lalu sampaikanlah olehmu kepadaku dengan sesuatu, semoga Allah SWT itu mengelakkan ya Allah akan sesuatu dari hatiku. Qala, berkata ya Ubay bin Ka'ab, lau anna Allah azaba ahla samawati wa ahla al-ardi, jikalau sesungguhnya Allah itu mengazab ya Allah akan penduduk langitnya Allah dan penduduk buminya Allah, azabahum wa huwa ghairu zalim lahum, niscaya mengazab ya Allah akan mereka padahal dan Allah itu tidak menzalimi bagi mereka. Walau rahimahum, walaupun merahmati Allah akan mereka. Walau rahimahum au syahad, jikalau merahmati ya Allah akan mereka, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, niscaya rahmatnya Allah itu lebih baik bagi mereka. Niscaya rahmatnya Allah, kanat rahmatuhu, niscaya Anas rahmatun, niscaya rahmatnya Anas. niscaya adalah rahmatnya Allah itu lebih baik bagi mereka daripada amal-amal mereka. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah, jikalau engkau menginfakkan seperti gunung Uhud akan emas di jalan Allah SWT, ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadari, dan niscaya sesuatu yang menerima akannya sesuatu, niscaya menerima niscaya sesuatu yang menerima akannya sesuatu, artinya sudah tadi hadis ini sudah ada sebelumnya. Niscaya tidak menerima akannya sesuatu oleh Allah SWT darimu, hatta tu'mina bil qadar, sehingga kamu niscaya tidak menerima akannya emas sebesar Uhud. Sesuatu lagi kan sudah jelas. Niscaya tidak menerima akannya emas
oleh Allah Subhanahu wa taala darimu sehingga kamu beriman dengan qadar. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan sehingga kamu mengetahui sesungguhnya sesuatu yang menimpa ia sesuatu akan kamu itu tidak ada ia sesuatu supaya menyalahi ia sesuatu akan kamu. Menyala itu maksudnya apa? Maksudnya luput. Buat lagi? Mengenai itu luput, menyalahi, luput, apa yang udah dipaham? Meleset. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan nggak akan meleset, pastikan. Wa anna ma akhta'a lam yakun liyusibaka, dan sesungguhnya sesuatu yang meleset ia sesuatu akan kamu itu tidak ada ia sesuatu supaya menimpa akan kamu. Supaya menimpa ia sesuatu akan kamu. Walau mutta ala ghairi hadha la dakhalta an-nar, jikalau engkau mati atas selain ini, dakhalta an-nar, sungguh kamu akan masuk neraka. Qala, berkata ia, berkata ya Ibni Ad-Dailami, Thumma ataitu Abdullah Mas'ud, kemudian aku mendatangi akan Sayyid Abdullah ibn Mas'ud. Faqala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, misal zalik, seperti seumpama seperti demikian. Qala, berkata ya Imam Ad-Dailami, Thumma ataitu Huzaifah ibn al-Yaman, kemudian aku mendatangi Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Faqala, berkata ya Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman, misal zalik, seperti demikian juga. Qala, berkata ia Imam Ad-Dailami, Thumma ataitu Zaid ibn Thabit, kemudian aku mendatangi akan Sayyidina Zaid bin Thabit. Haddatsani, lalu ia menyampaikan kepadaku dari Nabi SAW, misal zalik, seperti demikian juga. Seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami, beliau datangi Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, ada sesuatu yang meresahkan dalam hati saya berkaitan dengan takdir. Tolong berikan kepada saya sebuah riwayat yang bisa menenangkan batin saya menerima takdir, konsep takdir. Apa kata beliau? Kalau Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, Allah enggak dianggap zalim. Itu hak mutlak Allah. Kalau Allah kasihi mereka dengan rahmat Allah itu tidak senilai dari perbuatan mereka. Pasti rahmat yang Allah berikan itu lebih baik dari amal baik mereka. Nah, kalau kamu infakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menjadi amal baikmu kalau kamu tidak beriman dengan takdir. Apa itu takdir? Kamu meyakini sesuatu yang menimpamu pasti tidak akan meleset. Sesuatu yang meleset darimu pasti tidak akan menimpamu. Artinya sesuatu itu semuanya sudah terjadi.
sesuatu itu sudah selesai. Riwayat yang lain dikatakan rufi al-qalam wa jaffal dawatu. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Catatan takdir kehidupan anak manusia dan semua alam semesta sudah selesai. Jadi kita hanya tinggal ngikutin saja. Nah, kalau keyakinan ini tidak ada, maka infak sedekahnya tidak berguna sama sekali. Kalau dia meninggal tidak punya keyakinan seperti ini, dia dikatakan ahli neraka. Karena iman kepada takdir, iman keenamnya enggak ada. Maka orang-orang yang punya keyakinan bisa menentukan nasib, itu sudah keluar pada takdir. Apalagi di seminar-seminar ekonomi, itu sering sekali lahir kaum-kaum anti takdir. Saya jumpa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perkataannya sama. Sayyidina Uzaifah bin Yaman juga sama. Sayyidina Zaid bin Sabit juga sama. Semuanya mengatakan kalau orang tidak beriman dengan takdir, mati, masuk neraka. Maka iman dengan takdir ini menentukan nasib seseorang, bahkan akidah seseorang. Kalau dia mutlak yakin kepada takdir, jadilah dia qadariyah. Jadilah dia jabariyah. Kalau dia tidak yakin dengan takdir, jadilah dia qadariyah. Sementara ahli sunnah wal jamaah harus mampu mengkombinasikan dua keyakinan tersebut. Yakin dan takdir iya, tapi ikhtiar juga memberi pengaruh. Yang berbuat adalah kita. Ketika kita berbuat, diberikan kadar kudrah oleh Allah Subhanahu wa taala. وبه قال حدثنا يعقوب بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن الحسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن ابراهيم ابن ابي قبله عن ابي حفصه رضي الله عنه قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني انك لن تجد طعم الحقيقه الايمان. Hai anakku, sesungguhnya engkau lan tajida, kamu tidak pernah, dan tajidah, tidak akan pernah engkau akan merasakan akan manisnya hakikat iman. Hatta na'lama annama sabaka, sehingga kamu mengetahui sesungguhnya sesuatu yang menimpa ya sesuatu akan kamu itu tidak akan pernah itu tidak ada ya sesuatu liyukhtika, supaya meleset ia sesuatu akan kamu. Wa ma akhta'aka lam yakul liyusibaka, dan sesuatu yang meleset ia sesuatu akan kamu itu tidak ada supaya menimpa ia sesuatu akan kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqul, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama sekali sesuatu, inama awwalama, sesungguhnya pertama sekali yang diciptakan ya sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala akan qalam. Akan qalam. Obat. Itu pena. Faqala lahu, lalu berkata ya Allah kepadanya pena, uktub, catatlah olehmu. Qala, berkata ya pena, Rabbi, Tuhanku. Wa ma za aktubu, lalu apa yang akan aku catat? Qala, berkata ya Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah, catatlah olehmu akan kadar-kadar setiap dari sesuatu sehingga akan terjadi hari kiamat.
Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku itu pernah mendengar akan Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi, man mata ala ghairi hadha, siapa saja yang mati ia seseorang atas selain ini, alaysa minni, maka dia seseorang itu bukan dari golonganku. Nah, mana yang jelas? وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا احمد بن الصالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن الدينار سمع طاووس mendengar ia ibn Dinar akan Imam Taus. Yaqulu, berkata Imam Taus, sami'tu Abu Hurairah yukhbiru, sesungguhnya aku pernah mendengar akan Abu Hurairah. Mana yang artinya sesungguhnya aku? Sami'tu, aku pernah mendengar akan Abu Hurairah yukhbiru, menceritakan ia Abu Hurairah dari Nabi SAW. Berkata ya Nabi, ihtajja Adam wa Musa, telah berhujjah oleh Nabi Adam dan Nabi Musa. Maka Musa, berkatalah Nabi Musa, ya Adam, wahai Nabi Adam, anta abuna khayyabatana wa akhrajtana minal jannah, engkau itu bapak kami yang engkau telah mengecewakan akan kami, dan engkau juga telah mengeluarkan akan kami dari surga. Waqala Adam, berkatalah Nabi Adam, anta Musa, engkau Musa, istafaqallahu bikalami, telah memilih akan kamu oleh Allah dengan kalamnya Allah. Wa qatta lakal Taurat biyadi, dan telah menulis ya Allah untukmu akan Taurat dengan tangannya Allah. Talumuni ala amrin qaddarahu aliyya qabla an yakhluqani bi arba'ati sanatan, engkau mencela akanku atas urusan yang telah mentakdirkan ya Allah akannya urusan terhadapku sebelum Allah menciptakan akan aku dengan 40 tahun. Hajja Adam Musa, maka telah berhujjah oleh Nabi Adam akan Nabi Musa. Apa maksudnya telah berhujjah oleh Nabi Adam akan Nabi Musa? Berargumen. Apa artinya berargumen? Telah mengalahkan oleh Nabi Adam akan argumen Nabi Musa. Maka di sini ini bisa kita hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Ketika hadis ini dibacakan kepada orang yang tidak percaya dengan hadis, atau kepercayaannya kepada Nabi tidak mutlak, hanya sebagian-sebagian, maka ada di antara mereka mengatakan, kapan dia bertemu? Nah, kalau ada orang ngomong begitu, berarti dia keyakinannya di hadis, atau dia telah menuduh bohong kepada Nabi. Dia telah meragukan sebahagian daripada sabda Rasul. Maka tidak ada pertanyaan kapan dia bertemu. Yang jelas, ini setelah terjadinya alam dunia dan di alam ruh. Jadi Nabi Adam ketemu dengan Nabi Musa, wahai Adam, engkau bapa kami, engkau telah mengecewakan kami. Gara-gara makan buah khuldi, kami keluar daripada surga. Dan Nabi Adam, kamu Musa, sayang sekali, kamu dipilih oleh Allah sebagai kalimullah. Allah tuliskan Taurat untukmu dan tangannya. Ini juga hadis perlu ditakwil. Dan tangannya tiada perintah Allah. Tapi kamu dengan kapasitas seperti itu bisa mencela saya di atas perkara yang sudah Allah takdirkan perkara itu menimpa aku 40 tahun sebelum aku diciptakan.
40 tahun sebelum aku diciptakan itu sudah Allah rancang bahasanya aku akan makan buah khuldi dan akan dikirimkan ke dunia karena aku diciptakan untuk mimpin dunia. Terdiamlah Nabi Musa kalah argumen. Nah, itu kalau debat sama orang yang tahu, sampaikan kebenaran, dia bisa diam. Kalau sama orang nggak tahu, sama debatnya anak-anak, dia tidak mengerti apa yang disampaikan sehingga dia berceloteh saja. Allah katakan idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kalian diajak berargumen oleh orang-orang jahil, katakannya salama. Nah, Imam Syafi'i katakan, saya tidak pernah kalah dalam berdebat, tapi kalau ketemu dengan orang bodoh saya kalah. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan dia nggak mengerti. Apa yang kita bicarakan dia nggak paham. Saking nggak pahamnya sehingga tidak bisa menyikapi apa yang disampaikan. Nah, tapi kalau sama-sama paham, sama-sama mengerti, lihat di sini Nabi Musa langsung diam. Nah, fahajja Adam Musa, diamlah Nabi Musa ketika argumen Nabi Adam itu disampaikan, karena Nabi Musa juga tahu argumennya Nabi Adam. Nah, sama dengan kita bertengkar dengan ahli teknik, bertengkar dengan ahli kedokteran, kenapa masih diimpus di hidung, kenapa masih di ini, kenapa masih di itu. Ketika dijelaskan pun kita nggak bisa terima. Nah, karena kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Tapi kalau pakar nahu ketemu pakar nahu, ketika sudah dibacakan alfiahnya, dia langsung diam. Oh iya, saya lupa. Nah, hadis. أبي قال حدثنا حماد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حشام بن سعد عن زيد بن أسلم النبي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال sesungguhnya Musa itu berkata, ya Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsuhu minal jannati, perlihatkan olehmu akan Nabi Adam, orang yang telah mengeluarkan ia orang akan kami dan dirinya sendiri dari surga. Ta'arahullahu Adam, lalu memperlihatkan akannya Nabi Adam, lalu memperlihatkan kepadanya Nabi Musa oleh Allah akan Nabi Adam. Nah, di mana pertemuannya? Di mana pertemuannya? Atau di dunia? Nabi Adam, Nabi Musa ngomong sama Allah kan ketika di dunia, langsung diperlihatkan. Nah, Faqala berkata ya Nabi Musa, anta abuna Adam, engkau itu bapak kami, wahai Adam. Faqala lahu Adam, berkata kepadanya Musa oleh Nabi Adam, na'am, ya. Qala, berkata ya Musa, anta alladhi nafakha Allah fika min ruhi, engkau orang yang telah meniup oleh Allah padamu dari ruhnya Allah. Wa 'allamaka al-asma' kullaha, dan telah mengajarkan ya Allah kepada kamu akan nama-nama seluruhnya, nama-nama Allah, nama-nama seluruhnya, nama-nama. Wa amara al-malaikata fasajadu laka, lalu memerintahkan ya Allah akan para malaikat, lalu bersujud para malaikat kepadamu. Qala, berkata iya Nabi Adam, na'am, ya. Qala, berkata iya Nabi Musa, fama halaka ala akhrajana wa nafsaka minal jannah, maka apa yang mendorongmu
atas bahwa engkau mengeluarkan akan kami dan dirimu sendiri dari surga. Faqala lahu Adam, lalu berkata kepada Musa oleh Nabi Adam, wa man anta, siapa kamu? Qala, menjawab dia Nabi Musa, ana Musa, saya Musa. Qala, berkata ya Nabi Adam, Banyak kali sisi ceramah mulia. anta nabiyyu Nabi Israel alladhi kallama Allah min wara'il hijab. Engkau adalah nabi dari Bani Israel, orang yang telah berbicara kepadamu oleh Allah dari belakang hijab. Lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi, yang tidak menjadikan ya Allah antaramu dan antaranya Allah akan rasul dari ciptaan Allah. Qala, berkata ya Nabi Musa, na'am benar. Qala, berkata ya Nabi Adam, afama wajadta an dzalik, apakah tidak engkau mendapatkan sesungguhnya demikian? Karena di kitabillah, yang ada ia demikian di dalam kitab Allah, sebelum bahwa diciptakan ia demikian, bahwa diciptakan akan Itu fi'il apa? fi'il mudhari', bahwa aku diciptakan. Qala, berkata ya Nabi Musa, na'am benar. Qala, berkata ya Nabi Adam, fima talumuli, lalu kenapa engkau mencela akan aku? Fi syai'in sabaqa min Allah Ta'ala bihi al-qada'u qabli, pada sesuatu yang telah berlalu, ia sesuatu dari Allah telah pada sesuatu yang telah berlalu dari Allah Ta'ala padanya sesuatu oleh keputusan sebelum aku. Qala Rasulullah SAW inna dhalik, dan berkata Rasulullah SAW tentang demikian, hajja Adam Musa, maka telah mengalahkan oleh Nabi Adam akan Nabi Musa. Hajja Adam Musa, maka telah mengalahkan oleh Nabi Adam akan Nabi Musa. Nah, apa makna kalimat lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi? Kelebihannya, Kelebihan maksudnya? kelebihan Nabi Musa daripada nabi-nabi yang lain yang Itu selamat. pemahaman tidak berdasarkan kata-kata. Kita lihat baik-baik. Lam yaj'al bainaka, tidak menjadikan ia Allah, bainaka wa bainahu, antara kamu dan dia, rasulan min khalqi. Apa yang tidak Allah jadikan? Rasulan min khalqi. Nah, kegagalan pemahaman antum karena memisahkan dua kata yang seharusnya dia menyatu. Kalimat tersebut menyatu dengan kalimat sebelumnya ini. Kallamakallahu min wara'il hijabi lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi. Nabi yang telah berbicara kepadamu oleh Allah dari belakang hijab yang Allah tidak jadikan antara kamu dan dia utusan dari makhluknya. Apa maksudnya? Allah langsung bicara kepada Nabi Musa bukan lewat malaikat Jibril. Kallamakallahu min wara'il hijab, Allah bicara langsung kepadamu dari wara'il hijab.
Allah tidak jadikan antara kamu dan dia utusan pengantar dari makhluknya itu malaikat Jibril. Kalau Nabi yang lain kan lewat malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa langsung dari balik hijab, disebutlah Musa kalimullah. Itu sebagian waktu, tidaklah sepanjang waktu, karena ada sebagian waktu juga lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di satu kalimat, rangkaian kalimat jangan dipisahkan untuk memahaminya dengan kalimat sebelumnya. Ini membingungkan. Nah, alhamdulillah Nabi katakan apa? Hajja Adam Musa wa hajja Adam Musa. Nabi Adam berhasil mengalahkan Nabi Musa, Nabi Adam berhasil mengalahkan Nabi Musa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.